Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perancangan sebuah instruction set arsitektur atau ISA sederhana berbasis mikroprogram. Dan anggota kelompok kami adalah Mas Nanda Prasetya dan saya Kariseki Pramudia. Nah, tujuan dari proyek ini adalah merancang sebuah arsitektur prosesor sederhana yang memiliki kumpulan instruksi dasar yang mendukung operasi aritmatika, percabangan, hingga subroutine, serta menggunakan mikroprogram control unit sebagai pengendali utama eksekusi instruksi. Oke, slide selanjutnya. Pada rancangan ini kami menentukan beberapa spesifikasi utama. Pertama, setiap instruksi memiliki panjang 16 bit. Ukuran ini cukup sederhana, tapi sudah mampu menampung opcode dan operan yang dibutuhkan. Kedua, prosesor yang memiliki 4 register umum, yaitu R0, R1, R2, dan R3. Register ini digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses eksekusi. Dan lanjut, ketiga, tersedia 10 instruksi dasar yang mencakup operasi transfer data, aritmatika, percabangan, dan subroutine. Yang keempat, kapasitas memori yang digunakan adalah 256 alamat memori sehingga alamat dapat direpresentasikan dengan 8 bit. Terakhir, sistem sudah mendukung call dan write untuk pemanggilan subroutine dan menggunakan microprogram control unit, yaitu unit kontrol yang bekerja berdasarkan microinstruction yang tersimpan di kontrol memori. Oke, slide selanjutnya. ISA yang kami rancang menggunakan 3 format instruksi. Format R atau register digunakan untuk operasi antar register, misalnya add R0 dan R1. Artinya nilai pada R1 akan ditambahkan ke R0. Format I atau immediate digunakan ketika salah satu operan berupa konsta langsung. Contohnya MOV R0 5, instruksi ini langsung memasukkan angka 5 ke register R0. Dan format jump digunakan untuk instruksi percabangan atau lompatan, contohnya JMP 50. Instruksi ini membuat program counter berpindah ke alamat 50. Oke, selanjutnya slide keempat, instruction set. ISA ini memiliki 10 instruksi dasar. Yang pertama, load, membaca data dari memori ke register. Yang kedua, store, menulis data dari register ke memori. Yang ketiga, add, menjumlahkan 2 register. Dan yang keempat sub, mengurangi 2 register. Yang kelima MOV, menyalin isi register. Yang keenam MOV, mengisi register dengan nilai immediate. Yang ketujuh JMP, melakukan lompatan tanpa syarat. Dan yang kedelapan JZ, melakukan lompatan jika isi register bernilai 0. Yang 9 call, memanggil subroutine dan menyimpan alamat kembali. Dan yang ke-10 read, mengembalikan eksekusi ke alamat sebelumnya. Oke, selanjutnya akan ke slide kelima. Setiap instruksi dieksekusi melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama fetch. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori. Langkahnya, MAR menerima nilai PC, MBR membaca isi memori, instruksi dipindahkan ke IR, PC bertambah 1. Yang kedua, decode. CPU membaca opcode dan menentukan instruksi apa yang akan dijalankan. Opcode kemudian dipetakan ke alamat tertentu pada kontrol memori. Dan yang ketiga, execute. CPU menjalankan microinstruction sesuai instruksi yang dipilih. Setelah dipilih, proses kembali ke tahap fetch untuk mengambil instruksi berikutnya. Siklus ini berlangsung terus-menerus selama program dijalankan. Oke, selanjutnya slide 6 dan akan dibacakan oleh Mas Nanda Prasetya.
Bahkan Baik, akan saya lanjutkan untuk slide 6-nya, mikroprogram dan kontrol memori. Pada arsitektur ini, setiap instruksi tidak langsung mengontrol hardware, tapi dijalankan melalui sekumpulan micro instruction. Micro instruction mengendalikan berbagai sinyal kontrol seperti akses memori, operasi ALU, akses register, operasi stack pointer, dan ada alamat micro instruction berikutnya. Untuk kontrol memori pada rancangan ini berisi 23 micro instruction yang dipetakan dari 10 opcode menggunakan mapping ROM. Dengan pendekatan mikroprogram, desain menjadi lebih fleksibel karena perubahan perilaku instruksi dapat dilakukan dengan memodifikasi microcode tanpa harus mengubah hardware secara langsung. Oke, lanjut. Slide ke-7. Bung Gara, silakan. Slide ke-7, mikroprogram instruksi. Mikroprogram instruksi. Slide ini menunjukkan urutan micro operation dari setiap instruksi. Sebagai contoh, pada instruksi load CPU memasukkan alamat ke MAR, lalu membaca memori ke MBR, dan memindahkan isi MBR ke register tujuan. Pada instruksi ADD, ALU melakukan penjumlahan dua register dan hasilnya dikembalikan ke register tujuan. Sedangkan pada instruksi JZ, CPU terlebih dahulu mengecek apakah register bernilai 0. Jika benar, maka program counter akan diubah menuju alamat tujuan. Untuk slide selanjutnya, silakan. Nah, ini dia. Implementasi subroutine call and read. Untuk mendukung subroutine, kami menggunakan stack pointer atau SP pada instruksi call. Ada 3, SP dikurangi 1, lalu alamat instruksi berikutnya atau return address disimpan ke stack. Lalu yang ketiga, program counter berpindah ke alamat subroutine. Lalu pada instruksi RET ada 3 juga, nilai yang ada di stack dibaca, lalu nilai tersebut dimasukkan kembali ke program counter dan SP ditambahkan 1. Dengan mekanisme seperti ini, program dapat berpindah ke subroutine dan kembali ke program utama dengan benar. Bahkan memungkinkan pemanggilan subroutine secara bersarang. Oke, untuk slide selanjutnya. Baik, untuk slide ke-9 ini, simulasi eksekusi program. Untuk program yang pertama ada penjumlahan. Program pertama digunakan untuk menguji operasi aritmatika dasar. Untuk instruksinya kurang lebih seperti ini, dan untuk prosesnya ada instruksi pertama mengisi R0 dengan nilai 5, instruksi kedua mengisi R1 dengan nilai 3, kemudian instruksi ADD menjumlahkan keduanya sehingga seperti R0 ditambah 5, R0 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan untuk terakhir, hasil pada R0 disimpan ke alamat memori 100. Lalu sehingga diperoleh memori 100 sama dengan 8. Program ini membuktikan bahwa instruksi movie, ADD, dan store bekerja dengan benar. Untuk program yang kedua ada program percabangan. Program kedua menguji mekanisme percabangan menggunakan instruksi JZ. Untuk instruksinya dan langkah eksekusinya kurang lebih seperti di slide ini. Lalu untuk hasilnya adalah lompatan dijalankan karena R0 sama dengan 0. Lalu CPU kemudian memeriksa apakah R0 sama dengan 0. Jawabannya iya, sehingga isi adalah 6. Artinya program langsung melompat ke alamat 6 dan melewati instruksi di antaranya. Program ini membuktikan bahwa operasi SUB berjalan benar, pengecekan kondisi 0 berjalan benar, dan instruksi percabangan JZ berhasil mengubah alur program. Untuk program ketiga ada subroutine. Program ketiga digunakan untuk menguji fitur subroutines menggunakan call dan read. Programnya kurang lebih seperti di slide, dan untuk alur eksekusinya adalah langkah pertama movie R0 10. Register R0 berisi R0 ada 10. Langkah kedua call 5. Saat call dijalankan, alamat instruksi berikutnya disimpan ke stack. SP dikurangi 1, program counter berpindah ke alamat 5. Dengan kata lain, CPU masuk ke subroutine. Di dalam subroutine, instruksinya ada add R0, R0,
menjalankan R0 dengan dirinya sendiri. R0 sama dengan 10 tambah 10, R0 sama dengan 20. Setelah subroutine selesai, instruksi read akan mengambil return address dari stack, mengembalikan nilai tersebut ke program counter, dan SP dikembalikan seperti semula. Sehingga program kembali ke alur utama dan nilai akhir adalah R0 sama dengan 20. Jadi program ini membuktikan bahwa mekanisme stack bekerja, instruksi call berhasil menyimpan alamat kembali, instruksi read berhasil mengembalikan eksekusi, dan subroutine dapat digunakan untuk membuat program lebih modular. Baik, untuk slide yang terakhir, ada kesimpulan. Dari hasil perancangan dan simulasi dapat disimpulkan bahwa berhasil merancang SIY 16 bit dengan 4 register dan 256 alamat memori. SISA memiliki 10 instruksi dasar yang mencakup transfer data aritmatika, percabangan, dan subroutine. Control unit menggunakan pendekatan microprogram dengan 23 micro instruction. Mekanisme call dan read berhasil mengelola stack pointer untuk pemanggilan subroutine. Seluruh program uji berhasil dijalankan dengan benar sehingga menunjukkan bahwa rancangan ISA ini telah bekerja sesuai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.